Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu rahmati Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditambah ilmunya, dan dihindarkan daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Saya jelaskan tentang sifat salat, yaitu rukun salat. Pada video saya kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tentang niat. Kemudian berdiri. Berdiri ini bagi orang yang sanggup berdiri. Dan berdiri ini belum saya jelaskan, tapi yang saya jelaskan yaitu tentang masalah duduk. Bagi orang yang tidak sanggup berdiri, maka sholatnya boleh duduk ya. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagaimana tata caranya? Nah, ini kifayahnya ini. Jadi kalau kita mengaji rukun sholat ini adalah kifayahnya, ilmunya gitu. Caranya, bagaimana cara gerakannya gitu. Bagaimana cara membacanya, apa yang dibaca. Nah, di waktu gerakan-gerakan tertentu apa yang dibaca. Nah, itu. Ini kifayahnya. Itu yang dikatakan ilmunya, caranya ya. Jadi saya jelaskan tentang berdiri. Video saya kemarin, yaitu sudah saya bahas. Sudah masuk berdiri dan takbiratul ihram. Jadi kalau saya perpanjang surahannya, maka kebosanan menontonnya. Jadi saya buat saja 10 menit aja. Jadi bagi yang suka channel saya ini, silahkan subscribe dan tonton. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu keagamaan bagi Anda. Amin ya rabbal alamin. Saya jelaskan tentang berdiri. Bagaimanakah caranya kita berdiri dalam sholat? Bagaimanakah kerenggangan kaki kita? Dan bagaimanakah caranya takbir? Bagaimana lebarnya, tingginya angkatan tangan kita? Saya jelaskan. Seperti ini. Kalau kita berdiri di dalam sholat, kerenggangan kaki kita itu adalah sejajar dua bidang bahu kita. Jangan melebar. Jadi sejajar kerenggangan dua kaki kita ini sejajar dua bidang bahu kita. Jadi sejengkal kita ya. Jadi bidang bahu kita ini sampai ke bawah itu lurus dengan kaki kita ya. Jadi sejajar dua bidang bahu kita. Jangan melebar. Kalau melebar, maka itu hukumnya makruh ya. Jadi kalau kita berdiri kita makruh, maka berdiri kita dalam sholat tidak ada pahalanya gitu. Jadi cacat rukun sholat kita gitu. Jadi menurut mazhab Syafi'i, lebar kerenggangan kaki kita adalah sejajar dua bidang bahu kita. Contohnya kita sholat zuhur, melapaskan niat di awal ibadah, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi umpamanya kita sholat zuhur, saya contohkan ya. Usalli fardaz zuhri arba'a rak'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita angkat takbir. Kerenggangan ketingginya angkat takbir ini adalah setinggi dua cepeng telinga kita. Dua telinga kita. Juga telapak tangan kita ini lebarnya dua bidang bahu. Gitu. Ya.
Jangan melebar. Kalau melebar hukumnya makruh. Jadi dua bidang, setentang dua bidang bahu kita, setentang bidang bahu kita. Tingginya tinggi dua cepeng telinga kita. Jadi Allahu Akbar. Seperti ini, ya. Kemudian kita letakkan tangan kanan kita pegang pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Kita letakkan di atas pusat sedikit, kemudian agak ke arah kiri sedikit, ya. Kalau di tengah bagaimana? Enggak apa-apa. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ke arah kiri boleh, di tengah boleh. Seperti itu. Di waktu kita berdiri ini, kita sholat ini, pandangan kita ke tempat sujud sampai akhir sholat. Baik di waktu kita rukuk, pandangan kita tetap ke tempat sujud. Dan di waktu mengangkat takbir, kepala kita ini lurus, tapi pandangan kita ke tempat sujud. Jangan ditikuk, ya. Di waktu mengangkat kita takbir, Allahu Akbar, jangan ditikuk. Lurus, ya. Lurus. Kepala kita lurus ke atas, pandangan kita ke tempat sujud. Sampai kita selesai sholat, pandangan kita ke tempat sujud, kecuali di dalam tahiyat. Itu berbeda itu. Di dalam tahiyat, di waktu kita membaca illallah. Di dalam tahiyat, di waktu membaca illallah, maka pandangan kita kepada telunjuk kita. Tapi sebelum membaca illallah, pandangan kita ke tempat sujud. Kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, maka yang kita pandang adalah telunjuk. Pandang ujung telunjuk kita sampai kita salam. Jadi illallah, di waktu kita tahiyat ini, telunjuk kita tetap berdiri sampai akhir. Kalau kita sholat 4 rakaat, yaitu di tahiyat awal, yaitu sampai kita berdiri, jangan diturunkan kembali. Kalau diturunkan kembali berarti kita berpindah kepada mazhab Hanafi. Kalau ilmu fikih, menurut ilmu fikih, itu namanya sholat tidak beritika. Jadi kira waktu kita mengangkat tasawuf, illallah, maka kita pandang adalah ujung telunjuk kita. Seperti itu tata cara berdiri. Jadi baik dalam rukuk, tetap kita pandang tempat sujud. Jadi semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Semoga sebagai sedekah jariah bagi saya, amin ya rabbal alamin.